Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafana wa iyyakum ulumahu bab kitabul halal wal haram. Bab tentang halal dan haram, membahas halal dan haram. Fadilatul halal wa muzimmatul haram. Keutamaan halal dan jeleknya atau buruknya haram. Jadi kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang perihal halal dan haram. Tema yang sebenarnya lumrah dan biasa kita dengar, tapi kita perlu tahu detailnya seperti apa. Sebenarnya ketika kita ngaji tentang halal dan haram itu jelas mana halal dan mana haram, itu jelas, nggak usah ngaji itu udah jelas. Cuman kadang kita perlu perlu diingatkan atau mengingat bersama-sama. Mengingat ya kadang kita sering lupa atau sering ragu dengan halal dan haram itu, padahal jelas. Nah, keraguan itu muncul karena persoalan dari kita yang ya mungkin imannya sedang turun, sehingga kadang yang lihat haram, wah dikit-dikit kayaknya ada halalnya dikit-dikit nih. Nah, gitu. Itu yang sering ya lagi-lagi ngaji menjadi penting sebagai media bagi kita semua untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Saya sendiri juga begitu. Kesempatan ketika ngaji adalah kesempatan untuk mengingatkan diri saya pribadi. Di samping ya kita juga saling mengingatkan yang lain. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada bahasan tentang haram, halal dan haram. Jadi Rasul bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Tegas, halal itu sesuatu yang jelas, haram itu juga jelas. Tapi meskipun kedua-duanya jelas, sering ada wal umuru bainahuma mustabihat. Ada persoalan-persoalan di antara keduanya yang kemudian itu disebut dengan atau dikenal dengan syubhat. Karena kabur, karena abu-abu, karena tidak jelas, maka itu kemudian dikenal dengan syubhat. Jadi bahkan ketika syubhat itu diingatkan betul kita semua. Jadi faman waqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram. Jadi barang siapa yang terjebak dalam kesubhatan, pada hakikatnya potensi untuk ke haram itu lebih kuat. Kan dicontohkan begini. Jadi kaman waqa'al hima haulal hima yuqiu, jadi apa namanya? Seperti diumpamakan seperti pengembala, seorang pengembala yang mengembala gembalaannya, lalu dia makan di batas tanahnya. Jadi anggap misalkan kita menggembala sapi atau kambing, kita lepas. Itu makan rumput di perbatasan lahan kita antara milik kita dengan milik orang lain. Kan diumpamakan seperti itu. Kita memantau dari jauh. Kan nggak mungkin jagain satu persatu kambing itu kan, atau gembalaannya. Maka ketika dia makan, mesti secara nalar kita mengakui kalau kambing itu mesti sesekali makan rumputnya tetangga, kan gitu ya, mesti kita akui. Nah, karena kita berada di pantauan yang jauh, sementara binatang itu makan, ya kita kan akhirnya membangun itu saya yakin 100% itu makan di atas makan rumput di atas tanah kita, kan begitu pikiran kita. Padahal kambing itu juga namanya juga ketika rumput tetangga lebih hijau mesti akan nyaut walaupun cuman sedikit. Nah, itu sampai diumpamakan seperti oleh Rasulullah, subhat itu. Maka
faman waqa'a fis subhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang terjebak ke dalam kesubhatan maka potensi untuk terjebak ke dalam keharaman itu lebih tinggi. Nah, kira-kira perumpamannya begitu. Nah, maka yang seperti itu yang perlu kita ingatkan, kita sampaikan bahwa betapa pentingnya terutama di dalam hal makan atau mengkonsumsi makanan, kita harus pastikan makanan itu halal, baik halal aini ya maupun halal hukmi. Halal secara zatnya, barang itu halal ya, maupun secara hukumnya. Kan ada kalau makanan itu ya halal secara zat ya memang ya sayur-sayuran, dagingnya daging ayam, bukan daging babi, ya, itu namanya halal ain. Tapi ada halal hukmi, halal secara hukum. Ya kita makan secara ainnya halal, tapi secara hukum belum tentu halal. Kalau kita ngambil dari hasil mencuri misalkan, ya misalkan ayam kita ambil dari tetangga, itu kan ya ayam halal, tapi secara hukum haram. Namanya halal hukmi, itu perlu dipertegas. Nah, sering ada orang yang menganggap mencari dengan ungkapan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, itu juga logika yang sesat juga. Kata siapa nyari yang halal itu susah? Yang susah justru yang haram. Saya merasakan betul misalnya di kantor-kantor itu bagaimana mencari makanan yang haram itu susah, tapi harus begitu gitu. Misalnya begini, dalam birokrasi itu ada tuntutan uang yang dialokasikan itu harus habis. Jadi kalau misalnya kita ada belanja fotokopi itu 100.000 itu harus habis. Padahal butuhnya kita cuman misalkan 90.000 gitu. Akhirnya 10.000 itu bukan disunat, dimanipulasi. Nah, laporan palsu. Anggap itu laporan palsu. Nah, itu kan membuat laporan palsu kan susah. Tapi kalau misalkan 10.000 aja dikembalikan, itu dicela. Dikasih 10.000 aja ngabisin nggak bisa gitu. Nah, yang di perkantoran itu potensi sama besarnya dengan godaan di dagang, itu sama besarnya. Ya semua potensi godaan itu kan luar biasa. Godaan itu luar biasa besar. Ya dimanapun, di dunia dagang, di dunia pekerjaan, di dunia kantor. Nah, ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Makanlah kalian dari hal-hal yang thayyib dan beramalah baik. Jadi dua kalimat, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Makanlah kalian dengan yang thayyibat dan beramal yang soleh. Dua hal ini seolah-olah ada pesan. Ada pesan kalau kita makan yang thayyib, maka akan memiliki konsekuensi munculnya amal perbuatan yang baik. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, yang thayyib, akan lanjutannya kecenderungan perbuatan yang kita keluarkan atau kita lakukan adalah amal yang soleh, amal yang baik. Ya, lanjutan yang tadi tentang hadis tadi yang al halal bayyin wal haram bayyin wal umur bainahuma mustabid, di ujungnya itu berbicara tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak, mengingatkan, Rasul mengingatkan, ala fa inna fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam jasad kalian ada
mudghah, ada potongan daging, ada daging yang tumbuh, ada ya potongan daging lah. Ala fa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluh. Jika potongan daging tadi itu baik, terbangun dari sesuatu yang baik, maka saluhal jasadu kulluh, maka jasad itu akan baik secara keseluruhan, perbuatannya akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan jika potongan daging itu terbangun dari hal-hal yang rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka kemudian jasad kalian akan rusak secara keseluruhan. Bukan rusak penyakit, bukan rusak membusuk, bukan, tapi rusak perilaku. Karena jasad itu, potongan daging itu adalah apa itu? Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itulah yang disebut hati. Jadi Rasul berbicara tentang halal dan haram, lalu ujungnya itu ingat, hei manusia, di badan kamu itu ada ada prosesor, ada prosesor nyebutnya. Kalau komputer tuh prosesor yang menyebabkan komputer bisa hidup, bisa jalan cepat. Ini yang muda paham prosesor, tapi yang tua nggak kebayang prosesor itu apa. Kan gitu. Jadi kalau komputer itu tengahnya itu ada prosesor yang dia menjadikan kalau prosesornya rendah itu lelet kerjanya. Ngeklik itu ditinggal pergi, belum berubah-ubah prosesor. Tapi kalau bagus itu klik cepat, geraknya cepat. Jadi ingat, di badan kamu itu ada prosesor. Jika prosesor ini bagus, terbangun dari sumber makanan yang sehat, yang halal, maka dia akan mempengaruhi ke perilaku, dia akan memberikan komando ke seluruh saraf-saraf di badannya dengan perintah yang baik. Tapi kalau prosesor itu dibangun dari sesuatu yang rusak, yang haram, maka dia akan memberikan komando yang buruk, komandonya jelek. Kalau terbangun dari harta yang diperoleh dari menipu, maka dia akan memerintahkan ke yang lainnya untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa, untuk menipu dan lain sebagainya. Ala wahyal qalbu, itulah yang prosesor manusia itu yang disebut dengan hati. Jadi itu nyambung dengan firman Allah tadi, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makanlah kalian dari yang thayyib, yang halal, wa'malu sholihah, dan beramalah kalian dengan soleh. Firman Allah ini ketika kita pahami wa'malu sholihah sebagai jawab, maka makanlah kalian makanlah kalian yang thayyib, maka kalian akan dapat beramal dengan amalan yang soleh. Kira-kira pahamnya begitu. Dua potongan ayat berdampingan itu begitu. Kenapa makan yang thayyib berdampingan dengan wa'malu sholih? Karena dua hal ini berkorelasi, berhubungan. Jadi amrun bil akli minat thayyibat qabla al amal. Jadi diingatkan, maksudnya ayat ini adalah perintah untuk memakan makanan dari yang halal sebelum dia melakukan pekerjaan. Karena setelah makan makanan yang halal lalu kerja, insya Allah pekerjaannya kita akan komitmen apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang disyariatkan. Wakila innal murad bihi al halal, yang dimaksud dengan thayyibat itu adalah halal. Dalam firman yang lain Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang salah. Jadi memakan makanan bil batil dengan cara yang salah. Sekali lagi, kita ketika bekerja punya potensi untuk melakukan kemungkaran, melakukan kesalahan. Seorang
apa ya, kalau pedagang kemarin sudah diceritakan bagaimana potensi batil. Seorang pegawai punya potensi juga. Misalkan seorang pegawai itu pegawai kantor, itu ketentuan dalam undang-undang perkantoran kan disebut undang pegawaian itu. Orang itu ketika kantor, apalagi misalkan dia berhak menerima gaji pokoknya dengan ketentuan harus ngantor sekurang-kurangnya 37,5 jam. Nah, 37,5 jam per minggu. Jadi kira-kira kalau masuk 5 hari kerja, berangkat masuk jam 8, pulang jam 4 sampai hari Jumat. Tapi kalau 5 hari kerja, berangkat masuk jam 8, pulang jam 1. Jam 1 atau setengah 3 ya, setengah atau jam 2. Nah, kalau ada istirahatnya ya kira-kira setengah 3 lah. Itu ketentuannya. Maka itu adalah gaji pokok. Gaji pokoknya bisa diambil. Jadi kalau kurang dari itu kerjanya, nah, itu batil. Masuk apa? Batil. Orang nggak pernah ngantor terus dapat gaji pokok, itu batil. Nah, seorang ASN, seorang PNS ini potensi batilnya banyak loh. Seorang pegawai itu potensi batilnya banyak. Udah ditentukan 3,5 jam, datang masuk kantor telat, baru masuk kantor jam 11. Nah, kan, pulang paling cepat belum jam 4 udah pulang. Nah, itu batil. Batil di situ. Seorang security sama juga. Ada ketentuannya. Kok melanggar? Batil. Seorang wasit, sama. Orang kan tahu ini melanggar, tidak semprit, itu batil kan itu. Jadi semua potensi pekerjaan itu semua punya potensi untuk batil, dan Allah mengingatkan kepada kita semua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan kecenderungan untuk batil itu banyak. Orang kalau misalkan, ini saya kalau jalan ke Pantura, ada jualan telur bebek. Telur bebek itu ada yang batil juga. Ayam dikasih di apa begitu biar jadi telur bebek. Atau telur ayam dibuat telur ayam yang ayam petelur ya, diolah sedemikian rupa menjadi seolah-olah ayam kampung. Itu banyak begitu. Itu potensi batil. Nah, ini dilarang, diingatkan untuk menghindari menghasilkan makanan yang batil. Nah, disitulah ini iman, pentingnya iman. Jadi iman ya iman lah, iman, tapi iman harus dilandasi ilmu ya. Karena kalau hanya iman tapi nggak ada ilmunya ya nanti dianggap halal semua. Itu bahaya lagi, lebih bahaya lagi kan. Orang ketika di kantor misalkan ya, kan banyak karena saking imannya di kantor ngaji Quran, di kantor kalau sholat sunat lama banget sampai berjam-jam, itu batil. Oh, di kantor harus kerja kok sholat sampai lama-lama begitu, yang kira-kira mengurangi. Itu kan apa? Iman tapi nggak pakai ilmu. Ya kalau sholat sunat seperlunya saja. Sholat ada yang sampai di musola itu berjam-jam zikir, itu batil. Wong kerja jam kerja malah berlama-lama. Nah, itu namanya iman tapi nggak pakai ilmu. Itu pentingnya begitu. Ya ibaratnya kalau misalkan jam nyemprit kok sholat misalkan kan, sholat sunat kan bubar, kan gitu ya. Main bola itu misalkan 90 menit, nah mau sholat gitu. Misalnya begitu, itu kan batil. Wong pekerjaannya nyemprit kok sholat sunat, bubar bolanya. Agak sama dengan dunia kerja. Kalau jamnya sudah ditentukan sekian waktu, lalu kita berlama-lama dalam terlihat ibadah, ngajinya lama sampai berjam-jam, khatam,
Baca berjus-jus tapi pekerjaan utamanya terlabaikan, itu batil, termasuk di batil. Termasuk innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron fasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim dzulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim, sungguh mereka telah memakan di dalam perut mereka naro, api neraka. Jadi ini celaan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zalim ya. Zalim itu berarti merampas, menipu, yang namanya zalim. Kita bisa gini. Kita diberi amanat untuk merawat, menjaga anak yatim, misalkan dikasih amanat. Rupanya dia punya harta. Nah, harta itu kemudian dijual, dimanfaatkan. Ya bilangnya dipakai untuk merawat anak yatim. Tapi pada hakikatnya dia ikut menghabiskan, mengeluarkan makan itu di luar batas. Ya, maksudnya di luar batas gini. Orang kalau merawat anak yatim, ya dia punya harta, ya kita boleh memakannya sewajarnya. Kan gitu ya? Sewajarnya. Jangan kemudian makan karena mumpung lagi merawat anak yatim, tanahnya dijual buat beli motor, misalkan, dan lain sebagainya. Itu zalim. Ya makanlah sewajarnya. Dalam pandangan, jangan sampai berbuat jangan ngambil secara zalim. Syukur-syukur kita tidak mengambil upah dari itu lebih baik, kan gitu ya. Maka kalau kita diamanai mengelola harta anak yatim, itu juga harus hati-hati. Sama dengan yang kita sering hati-hati, misalkan ini yang mungkin potensi batilnya ada. Kita bikin panitia santunan anak yatim, ngomong ke donatur minta sumbangan anak yatim, lalu uang itu dipakai, setelah ada sumbangannya dipakai untuk beli konsumsi kita yang di luar anak yatim misalkan, atau buat apalah, nyewa terata, sesuatu yang tidak perlu, tidak terkait dengan anak yatim, itu punya potensi batil. Meskipun tidak batil secara keseluruhan, tapi punya potensi untuk batil. Makanya kalau misalkan kita bikin kepanitiaan, sampaikan ini sumbangan anak yatim, ini sumbangan untuk operasional. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada dipisah biar nanti untuk beli konsumsinya, untuk nyewa terata, nyewa sumbangan untuk ngasih ujroh atau basyiroh ke penceramahnya, itu harus disampaikan. Jangan sampai kita ketika ngasih, kita bayangannya niatnya adalah untuk anak yatim semua, ternyata dipakai untuk ini dan itu. Itu punya potensi untuk batil ya. Punya potensi untuk batil. Ya, harus hati-hati juga jadi panitia anak yatim itu kan. Yang lainnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakutlah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Nah, jadi sumber batil tadi ada usaha, lalu kemudian makan anak yatim. Yang ketiga dari sumber riba. Sumber riba. Riba ini beda tipis dengan jual beli. Maka di Quran itu disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdampingan. Karena jual beli dan riba itu sangat dekat sekali. Batasnya setipis benang. Jadi kalau goyang dikit itu udah masuk riba. Saya contohkan begini. Riba itu kan sering disebut dengan kelebihan yang tidak ada penyebabnya. Misalkan gini,
kita minjam lalu ketika mengembalikan dilebihkan. Nah, kelebihan itu, kalau kelebihan itu tanpa apa-apa, maksudnya kelebihan sebagai kelebihan, itu riba. Ini kan nggak jauh beda dengan jual beli. Kita beli barang seharga 1.000 lalu kita jual dengan harga 1.500 misalkan. Itu kan kelebihan. Sama kan? Sama, tapi bedanya ketika jual beli itu tidak masuk ke dalam riba. Kenapa? Karena dia punya landasan. Kenapa jadi 1.500? Karena ada kompensasi jual beli. Mungkin untuk operasional, mungkin untuk sewa tempat, mungkin untuk bayar dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, itu jadi kelebihan di dalam jual beli, itu dibolehkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, itu bisa jadi riba. Nah, contoh kayak misalkan tadi pinjam-pinjam, atau orang punya utang, lalu kemudian itu kan utang itu kan bagian dari jual beli juga. Utang, lalu kemudian orang mau minta tenggang waktu, boleh tenggang, tapi ada konsekuensinya, nambah. Nah, konsekuensi pertambahan itu kan nggak ada kaitannya apa-apa. Sebenarnya dalam aspek usaha nggak ada tenaga yang dikeluarkan, tapi kita memberikan tambahan, itu disebut riba nasi'ah, riba yang muncul karena kita memberikan tenggang waktu. Jadi perbedaan dengan dagangan dikit, sama-sama memberikan kelebihan tapi beda. Satu jual beli, satu riba. Kita boleh berargumen. Sering begini, misalkan orang yang bisnis meminjam uang dengan kelebihan, sering bilang ini kan bisnis. Nah, kan itu. Ini kan usaha. Nah, itu kan jadi kabur. Orang mengatakan ketika pinjam meminjam itu bagian dari bisnis, sehingga mirip dengan jual beli. Sehingga bayangan dia atau dalam pikiran dia masuk dalam jual beli, sehingga di halal menurut pendapatnya. Padahal kalau seperti itu riba. Jadi tipis sekali, kalau kita nggak hati-hati ya bisa terjebak ke dalamnya. Orang yang jual beli kredit potensi terjebak di riba itu juga besar. Misal begini, orang sudah sepakat jual beli kredit, harga barang HP dalam waktu 10 bulan harga misalkan 5 juta, per bulan 500. Nah, enggak selesai rupanya, 10 bulan enggak lunas, lalu minta tenggang waktu. Wah, ini nambah nih, ya gitu, nambah ini. Jadi karena nambah waktu, minta cicilannya tambah. Yang tadinya 500 per bulan, karena nambah jadi nanti tambahnya 500 menjadi 700 misalkan. Nah, kelebihan 200 di luar kontrak di awal itu riba. Kan gitu ya, jual beli, tapi karena tadi ada gangguan sedikit, mungkin sang pembeli nggak mampu bayar tepat waktu. Karena ada kelebihan hari tadi, kelebihan bulan tadi, nambah 200 misalkan, jadi 700 untuk bulan terakhir misalkan. Itu 200 itu menjadi riba. Ya. Nah, kita harus ingat di pembahasan kemarin, orang memberikan kelonggaran dalam pembayaran hutang dengan nominal yang sama termasuk salah satu cara untuk mendapatkan derajat apa? Ihsan. Kan itu ya? Jadi salah satu cara untuk mendapatkan rotbatal ihsan, salah satunya adalah jika ada seseorang yang hutang, lalu kemudian dia minta kelonggaran,
kita berikan kelonggaran tanpa kompensasi. Itu salah satu pintu untuk mendapatkan derajat ihsan. Rod batal ihsan. Nah, harus ingat itu. Kita sebagai orang yang beriman dan belum ingat, biar kita mendapatkan derajat ihsan, ketika dia meminta kelonggaran dalam pembayaran hutang, berilah kelonggaran tanpa kompensasi tambahan, misalkan cicilan misalkan. Nah, ihsan. Jadi sekali riba itu bagaimana dengan bunga bank? Nah, di sini bunga bank itu setidaknya ada 3 pendapat, kan gitu. Kalau saya suka ikut yang ada 3 pendapat. Ada yang membolehkan karena darurat, ada yang boleh 100%, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan karena menganggap itu riba. Kalau yang membolehkan menganggap itu bukan riba, itu investasi. Karena bank itu uangnya berputar, investasi. Maka kemudian keuntungan itu yang kemudian diberikan, dan itu kan diinformasikan dalam bank itu investasi, maka dia mengatakan halal 100%. Ada yang boleh karena darurat. Nah, boleh karena darurat itu selama belum ada bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, maka bank itu boleh karena darurat. Nah, kalau saya ikut yang 2, boleh 100%. Kenapa? Kalau saya ikut yang mengharamkan, bahaya, karena hampir seluruh infrastruktur di negara ini itu pakai bank semua. Kalau haram, ini aja utang, kayak gitu, ini bisa haram semua. Makanya punya konsekuensi. Kita mengikuti itu, nanti berkonsekuensi banyak hal. Kita nggak bisa menghindari. Maka kata Imam Al-Ghazali kan itu, gitu. Arabnya, takbirnya saya nggak ingat. Tapi satu-satunya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal adalah Anda ketika hujan keluar langsung dangak air hujan, langsung itu halal, itu 100% halal. Tapi kalau udah lewat genteng rumah, gentengnya bikin rumahnya aja pinjem, kan gitu kan, udah pinjem atau bayar tukang nggak lunas, itu udah apa namanya, bermasalah itu. Air yang melewati sesuatu yang di dalamnya ada kezaliman, ya air itu punya konsekuensi juga. Tapi masa kayak gitu hidup katanya sampai susah amat. Makanya kalau kita bilang ini halal 100%, itu sombong. Gak ada di dunia ini yang kita makan ya halal 100%. Yang bisa kita lakukan ikhtiar mengupayakan itu thayyibat, itu juga halal. Bagaimana yang kayak gitu bagaimana kita bisa menjamin ini halal 100%? Tidak bisa. Tapi yang jelas kita berusaha untuk mengarah ke sana, thayyibat. Jadi kata Imam Ghazali itu begitu, guyonannya. Kalau kamu pengen yang halal 100%, ketika hujan lari ke tengah lapangan lalu mangap, buka mulutmu, maka disitulah air yang langsung turun dari langit masuk ke mulut, itulah yang suci, halal 100%. Sampai begitu ya, lucu perumpamaan para ulama. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Ini beberapa ayat, banyak ayat ya. Banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kita semua untuk berusaha memakan makanan yang thayyib dan halal. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini orang yang juga terbiasa dengan riba, dengan yang haram. Fa ulaika ashabun nar hum fiha, maka mereka adalah penghuni neraka. Fiha khalidun, dalamnya kekal selama-lamanya ya. Ja'ala akilar riba fi awal amr mu'adzinan bimuharabatillah. Para pemakan riba, para pelaku riba itu diizinkan untuk diperangi. Nah, ini kira-kira gitu ya.
diizinkan untuk diperangi. Nah, maka dari itu Rasul juga menegaskan karena pentingnya menjauhi hal-hal yang bisa potensi haram, Rasul bersabda dari riwayat Ibnu Mas'ud, "Thalabul halali faridatun 'alal kulli muslim." Jadi hadis kita sering mendengar thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Ada hadis yang lain, thalabul halal faridatun 'ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, menariknya di dalam bahasa Arab itu tidak thalabul ilmi atau thalabul halal fardun, tapi faridatun. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya sighat mubalaghah. Sifat redaksi yang menunjukkan itu ada perintah yang sangat wajib. Jadi udah wajib, itu sangat wajib. Kalau kata faridatun bukan fardun. Thalabul ilmi fardun, mencari ilmu itu wajib. Tapi kalau thalabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu wajib banget. Nah, itu dalam bahasa Arab tuh Rasul menjelaskan dalam hadis dengan redaksi faridatun. Jadi ada yang mengatakan ini kok beda, kok mirip dengan thalabul ilmi faridatun. Ini karena jangan-jangan ini maksudnya thalabul ilmi dalam menuntut ilmu itu yang wajib pertama kali adalah ilmu tentang halal dan haram. Jadi kalau ilmu yang pertama kali yang wajib dicari adalah ilmu tentang halal dan haram. Nah, dua hadis redaksinya beda tapi disambungkan di para ulama menjelaskan. Jadi al-murad bihi talabu ilmil halal wal haram. Jadi maksudnya adalah untuk mencari ilmu tentang halal dan haram dulu sebelum ilmu yang lain. Nah, maka kemudian disitulah anjuran bagi kita semua untuk belajar tuntas fikih. Jadi tafaqqah fa innal fiqha afdhalul ilm. Jadi belajarlah ilmu fikih karena fikih itu termasuk ilmu yang paling utama. Itu kalau dalam bahasa ilmu ta'lim. Jadi belajar fikih. Jadi ini dikaitkan dengan fikih. Ketika berbicara tentang halal dan haram, jangan lupa itu belajar fikih, karena fikihlah yang bisa menjelaskan tentang halal dan haram. Jadi ada hadis yang lain disebutkan lagi, Rabbi as'ath aghbar musridi fil asfar mat'amahu haram wa malbasahu haram wa ghadabil haram yarfa'u yadayhi fayaqulu ya rab fa'anni yustajabu lidzalik. Jadi ada cerita yang Rasul itu membuli orang-orang yang setiap hari berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara pakaiannya haram, makanannya haram, makan siangnya haram. Jadi udah pasti nggak bakal diterima. Sampai kira-kira ketika jontor bibirmu selama yang engkau makan, yang engkau tinggali, yang engkau pakai itu haram, maka tidak akan pernah dikabulkan. Jadi kalau misalkan kita banyak doa kok nggak dikabulkan, itu jangan-jangan potensi apa yang kita bawa kita tempati dari hal-hal yang haram. Nah, karena Rasul juga mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama. Neraka itu tempat yang paling pas untuk dirinya. Nah, ini warning semua. Jadi sekali lagi, meskipun ya kita tidak bisa menjauhi yang haram 100%, potensi itu ada, tapi kita harus tetap berusaha, ya.
Karena sulitnya menjauhi yang haram, tetap kita harus berusaha untuk menjauhi. Ya, kita itu orang awam, punya imam, punya pemimpin, punya ulama yang kita anut. Memang sulit sekali untuk memasukkan sesuatu yang murni 100% halal. Itu mesti ada persinggungannya dengan dosa atau sesuatu yang haram. Tapi selama kita berusaha ikhtiar, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kan itu ya, Allah mengampuni dosa kita. Itulah yang kemudian kenapa kita Rasul mengatakan ketika sholat ya, ketika wudhu, al wudhu ilal wudhu'i kafaratun. Wudhu satu dengan wudhu yang lain itu menjadi penebus dosa. Jangan-jangan tadi potensi makanan yang tadi kita nggak tahu itu ada haramnya. Mudah-mudahan dengan seringnya wudhu kita antara wudhu satu dengan wudhu yang lain itu bisa menjadi penghapus dosa. Kan itu ya, kafaratun. Jadi antara sholat subuh kan wudhu satu ya, itu sebenarnya pesannya antara sholat satu dengan sholat yang lain itu kafarat. Jadi antara setelah subuh sampai menjelang zuhur itu mungkin kita melakukan dosa, tapi karena kita zuhur lagi, wudhu lagi, maka kafaratun. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penebus dosa atas apa yang kita lakukan yang mungkin tidak sengaja. Ada lagi al maradu kafaratun, sakit sebagai penebus dosa. Mudah-mudahan kalau kita sakit tapi ikhlas, kan gitu ya, dengan sakitnya itu menjadi penebus dosa, penghapus dosa atas potensi tadi hal-hal yang mungkin kita terjebak pada keharaman tanpa sengaja atau tanpa kita ketahui. Hanya itu andalan kita sebagai muslim. Maka kita menjadi muslim yang taat, sekali lagi ini punya konsekuensi kepada yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa yang lain. Kita kerja dari pagi sampai sore, kerja lillah, sore maghfurun lahu. Kira-kira gitu ya. Makanya kalau yang nggak bekerja, kerja aja, kerja keluar, yang penting keluar untuk kerja. Biar apa? Ketika pulang dalam kondisi lelah, karena lillah maghfurun lahu, diampuni dosanya. Wallahu alam bisawab. Cukuplah nikahnya.